Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan kalian siap pada hari ini untuk belajar tentang pengenalan bilangan bulat. Seperti apa materinya? Kalian simak penjelasan dari Bapak berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat membaca bilangan bulat. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat menulis bilangan bulat. Semoga tujuan pembelajaran ini tercapai ya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang bilangan bulat, ada kalanya kita mengetahui sejarah bilangan bulat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tokoh tentang bilangan bulat. Bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapters of the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai dengan 220. Wah, ini udah lama sekali ya. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Warna merah untuk mewakili bilangan negatif dan warna hitam untuk bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diopantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Itu adalah sejarah tentang bilangan bulat. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Jadi, kalian jangan bertanya-tanya, untuk apa ya kita belajar bilangan bulat? Nah, sekarang kalian sudah tahu fungsi kita belajar bilangan bulat, diantaranya agar kita dapat menuliskan ketinggian suatu tempat, kita dapat menghitung perbedaan ketinggian suatu tempat, kemudian suhu, juga menghitung keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Wah, menarik sekali ya materi ini. Ayo, tambah semangatnya biar tambah pintar. Wow, indah sekali ya pemandangan Gunung Jayawijaya. Tapi, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Ternyata ada hubungannya. Ayo, kalian simak ya. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Wah, padahal Indonesia tidak ada hujan salju ya. Tapi karena saking tingginya di Gunung Jayawijaya jadi ada salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut
adalah 30 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jayawijaya pada pagi hari adalah negatif derajat Celcius. Wow, pasti dingin sekali nih anak-anak. Kalau main ke sana, naik ke puncak Gunung Jayawijaya, jangan lupa ya membawa jaket yang tebal. Pada siang hari hingga sore hari, suhunya sekitar negatif 7 derajat Celcius. Wah, siang hari saja suhunya masih di bawah 0 derajat ya. Pasti dingin sekali ini. Dan pada malam hari suhunya adalah negatif 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif derajat Celcius? Nah, temukan jawabannya pada pembahasan materi ini. Jadi, jangan diloncat-loncat videonya ya, agar jelas. Macam-macam bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan ya anak-anak. Yang pertama, bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan 0. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif. Nah, keterangannya, bilangan bulat di atas 0 bernilai positif. Contohnya, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya setiap bilangan yang enggak ada negatifnya ini bernilai positif. Yang kedua, bilangan bulat di bawah 0 bernilai negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Perbedaannya hanya pada simbolnya saja ya anak-anak. Kalau bilangan bulat positif, simbolnya itu positif atau tidak ada simbol negatifnya. Sedangkan bilangan bulat di bawah 0 atau bilangan negatif itu di depan bilangannya atau di depan angkanya ada simbol negatifnya. Seperti itu anak-anak ya. Macam-macam bilangan itu ternyata ada 3 ya. Mudah-mudahan kalian memahami. Anak-anak, kalian amati gambar pada layar ada kulkas dan ada termometer ya. Ini adalah benda-benda yang setiap hari ada di sekitar kita, terutama kulkas. Makanan dan minuman disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas biasanya. Misalkan dengan suhu tertentu, beberapa saat kemudian suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Oh, berarti kalau suhu di bawah 0 derajat, ingat itu bernilai negatif. Ini makanan 3 derajat Celcius, suhunya di bawah 0 derajat, itu kita tuliskan dengan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman
yang tadi dimasukkan, yang sekarang itu suhunya negatif 3 derajat Celcius, apabila dikeluarkan dari lemari pendingin, suhu makanan itu akan berubah. Ya, suhu makanan dan minuman itu akan berubah. Misalkan jadi 12 derajat Celcius. Nah, ini kan ada perbedaan suhu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan konsentrasi mempelajari bagaimana cara membaca dan menuliskan bilangan bulat. Cara membaca dan menulis bilangan bulat. Ini ada keterangan suhu di puncak Jayawijaya. Ketika pagi, suhunya adalah negatif derajat Celcius. Cara menulis suhunya yaitu adalah negatif derajat Celcius. Maka bilangan bulatnya ditulis negatif 8. Cara menulis simbolnya seperti tampak pada layar ya. Yang kedua adalah suhu Jayawijaya ya, puncak Jayawijaya di siang hari, yaitu mencapai negatif 7 derajat Celcius. Cara menulis bilangan bulatnya ya seperti tampak pada layar kalian, dan dibacanya adalah negatif 7. Kalau yang ini anak-anak, suhu puncak Jayawijaya pada malam hari, yaitu mencapai negatif 9 derajat Celcius. Wow, dingin sekali ya. Cara menulisnya adalah seperti tampak pada layar ya, menggunakan simbol negatif kemudian bilangan 9. Dibaca negatif 9. Mudah-mudahan kalian sudah bisa cara membaca dan menulis suhu pada garis bilangan ya. Selain pada suhu, bilangan bulat juga diperlukan dalam dunia perdagangan. Biasanya yang dihitung adalah untung dan rugi. Sebelum kita belajar cara menghitungnya, nah terlebih dahulu kita pelajari cara menulis dan membacanya terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah cerita, tukang sayur berdagang di hari Senin mengalami kerugian sebesar Rp30.000. Sedangkan hari Selasa beliau mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menulis dan membacanya. Kerugian ditulis dengan negatif, sedangkan keuntungan ditulis dengan simbol positif atau keuntungan bernilai positif. Rugi 30.000 ditulisnya negatif 30.000, dibaca negatif 30.000. Sedangkan untuk menulis keuntungan 100.000 cukup dengan menulis 100.000, dibaca positif 100.000. Nah, sekarang kalian sudah bisa menulis dan membaca suhu dan juga ini keuntungan atau kerugian pada perdagangan ya, yang berhubungan dengan bilangan bulat. Ini adalah tugas pada pembelajaran kali ini. Tugasnya mudah sekali ya, yaitu hanya tuliskan suhu-suhu berikut ini dengan benar. Yang pertama, suhu 15 derajat di atas 0 derajat Celcius ditulis seperti apa?
Apakah ini positif? Apakah ini negatif? Suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius ditulis. Nah, tulis seperti apa ya bilangan bulatnya? Yang ketiga, suhu 7 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius ditulis titik-titik. Yang keempat, suhu 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Bagaimana cara menulisnya ya? Nah, yang kelima, suhu 0 derajat Celcius ditulis apa? Ditulisnya bagaimana ini suhu 0 derajat Celcius ya? Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jaga selalu semangat belajar kalian. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.